ya kami Ya. kalau Oke. misalnya suaranya maaf sekali ya Ustaz, agak kurang jelas. Kalau dulu Zoom yang dulu tuh lebih keras suaranya, mungkin kalau lewat handphone tuh lebih jelas biasanya Ustaz. Ya. Kita matiin. Jadi suaranya agak kecil. Cek, bismillah. Sekarang lebih baik. Lebih jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ya, bagus. Iya. Baik Ustaz. Saya langsung ke pertanyaan pertama ya Ustaz ya. Ya, Insyaallah. baik. Baik, ya pertanyaan pertama ini eh, jadi misalnya ada sebuah perusahaan ya Ustadz ya yang menggaji karyawannya sesuai dengan akad kerja di awal, namun kemudian perusahaan ini juga menggalang donasi, yang mana donasi ini nantinya diperuntukkan untuk karyawan yang miskin. Nah, sehingga si perusahaan ini menggaji tetap, tapi ngasih bonus berupa sedekah untuk karyawannya yang miskin yang diambil dari penggalangan donasi tersebut. Nah, sehingga pertanyaannya, mungkin kemarin saya udah tanya secara privat juga, tapi ini saya lebih ke umum ya. Kalau perusahaan ini melakukan hal tersebut, apakah itu diperbolehkan Ustadz? Yakni bonus, ya, bonusnya itu berupa sedekah, dan itu bukan dari uang perusahaan, tapi lebih dari uang donasi dari siapapun. Bisa dari karyawan luar perusahaan, bisa juga dari anggota perusahaannya juga. Seperti itu Ustadz. Bagaimana hukumnya? Ya, sebelumnya perusahaan ini dibangun atas dasar akad komersial atau tabaruk atau sosial. Atas komersial Ustaz. Jadi perusahaannya misalnya sebut aja Alfamerit atau Indomerit gitu ya, yang mana mereka kan perusahaan komersial. Terus mereka bikin penggalangan dana, lalu penggalangan dananya ini diperuntukkan untuk karyawannya yang memang miskin. Jadi mereka tetap digaji tapi dikasih bonus dari uang penggalangan donasi itu juga gitu Ustaz. Ya, seperti itu boleh ya. Seperti itu boleh. Oh, Kalau boleh. memang para karyawan masih masuk dalam kategori miskin karena itu masuk ke dalam amanah ya, amanah dari pihak yang memberikan. Kalau tidak ada batasan khusus dari judul penggalangannya, jadi dimaksudkan penggalangan tersebut secara umum, nah maka karyawan kita yang masih dalam kategori miskin itu boleh menerimanya. Kecuali Oh gitu. penggalangan tersebut itu bersifat khusus, ya misalnya donasi untuk fakir miskin di daerah X, ya atau Hmm. penggalangan dana untuk pembangunan yayasan X. Nah, maka kalau seperti ini maka harus ditunaikan sesuai dengan amanah dari para mutabarri, dari para muslimin. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, saya alhamdulillah murid-murid saya banyak yang ngasih donasi yang diperuntukkan untuk apa ya? Saya kan bikin postingan di media sosial ya Ustaz, kayak TikTok dan sebagainya. Dan kalau kita bayar ke TikTok, apa namanya? Paid promote gitu ya. Kita bayar ke TikTok misalnya 3 juta, nanti postingan dakwah kita tuh akan diviralkan oleh pihak TikTok sesuai dengan uang yang kita kasih. Namun mereka mengambil pajak 10% atau ditarik pajak 10%. Nah, 10% pajak itu apakah boleh dari uang donasi juga, ataukah saya sebagai yang diamanahin uangnya harus nambah dari uang saya sendiri? Kan kalau 3 juta berarti pajaknya sekitar 300.000. Nah, 300.000 itu harus dari uang saya atau nggak apa-apa dari situnya Ustadz? Karena kan pajak tuh ya di luar kemampuan kita ya Ustadz ya, bukan kita yang pingin, tapi emang otomatis dipotong oleh pemerintah. Begitu Ustadz. Dan hukum pajak sendiri seperti bagaimana ya Ustaz? Karena mereka ngambil keuntungan tanpa adanya hak gitu. Kalau sejauh yang saya pahami itu. Mohon diluruskan ya Ustaz. Ya, pertama dari sisi biaya ads tadi ya, biaya ads. Nah, karena biaya pajak itu include ke dalam biaya jual beli, demikian juga jual beli makanan, restoran, termasuk iklan dalam hal ini. Nah, ini semua bersifat ijbari atau mau tidak mau ya, atau bersifat paksaan dari pemerintah. Maka ini boleh dibebankan atau boleh diinputkan ke dalam biaya atau kos dakwah itu sendiri. Jadi boleh dipotong dari dana donasi. Itu ya. Kemudian yang Jadi nggak kedua, harus. ya, hukum Ya. pajak itu sendiri memang berbeda-beda ya, tergantung pajaknya. Di antara pajak yang dibolehkan itu pajak yang memiliki timbal balik.
ya, memiliki timbal balik yang jelas. Contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, ya. Nah, karena ini timbal baliknya jelas, ya ini berupa infrastruktur, ya, jalan dan yang lainnya, maka ini dibolehkan. Adapun pajak-pajak yang tidak memiliki timbal balik berupa jasa ataupun fasilitas, maka ini asalnya diharamkan, ya. Tapi karena kita sebagai warga negara bersifat ijbari atau mau tidak mau, ya, maka tidak mengapa kita mengeluarkan pajak tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, siap. Jazakallah khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz mengenai sebentar saya cek dulu ya Ustaz. Nah ini kalau misalnya kita kan sekolah itu bayar SPP ya Ustaz ya, dan kita bayar SPP itu kan sebagai bayaran atas jasa guru mengajar, betul ya Ustaz ya? Oh, jasa pengajaran. Jasa pengajaran. Lalu bagaimana hukumnya kalau misalnya ada seorang siswa yang memang dia sering bolos gitu Ustaz. Jadi dia nggak mau datang ke sekolah, tapi dia tetap wajib untuk bayar SPP. Apakah ini akadnya jadi akad goror atau emang salah siswanya aja itu Ustaz? Begitu. Iya, jadi dalam jual beli jasa, kalau memang pihak yang pembeli atau pihak yang membeli jasa tersebut dengan sengaja tidak menggunakan jasanya, ya maka itu hangus, ya maka itu bisa dihanguskan. Adapun kalau memang dia ada uzur syar'i, ya, terkendala dari memanfaatkan objek jasa yang sebetulnya menjadi fasilitasnya, maka sebaiknya biaya jasa tersebut dikembalikan atau dilakukan refund sesuai dengan nilai jasa yang tidak bisa dia manfaatkan, seperti itu. Adapun kalau memang pihak penjual jasa, dalam hal ini sekolah, ya, tidak mau memberikan kompensasi atas uzur pembeli jasa, ya, meskipun itu uzurnya uzur syar'i, maka asalnya itu sah-sah saja, ya, karena hukum asal jual beli itu bersifat mengikat, ya. Hukum asal jual beli itu bersifat mengikat sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak. Ya, tapi yang terbaik kalau memang pihak pembeli jasa berhalangan karena uzur syar'i, maka kita kembalikan sesuai dengan kadar dia tidak bisa memanfaatkan jasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan alhamdulillah di sebagian lingkungan saya, ya, beberapa yayasan itu seperti itu. Jadi ketika siswa berhalangan atau karena libur panjang, maka uang SPP dikembalikan senilai libur yang memang mereka tidak masuk di sekolah tersebut. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Anak saya tuh Ustaz masuk ke sekolah dan bayarannya lumayan Ustaz, kalau kurang lebih 30 juta. Nah, Ya. ada peraturan gini, kalau misalnya cancel sebelum masuk, maka hangus biaya berapa persen? 30% ya kalau nggak salah. Sekitar 30%. Tapi kalau sudah masuk walaupun 1 hari, lalu siswa ini malah keluar setelah 1 hari masuk, maka seluruh biaya hangus. Kayak gitu boleh juga ya Ustaz, perjanjian kayak gitu ya? Iya, seperti itu boleh karena akad jual beli sudah terjadi, sudah mengikat, ya, maka pihak penjual boleh, ya, secara asal menghanguskan uang yang sudah dibayarkan. Karena sekali lagi hukum asal jual beli itu bersifat mengikat. Adapun yang terbaik, ya, jika memang ada uzur syar'i, pihak pembeli berhalangan dari menerima objek tersebut, maka boleh penjual mengembalikan uang kepada pembeli. Ini namanya iqalah. Ya, iqalah. Ya, dan iqalah ini pahalanya besar bagi si penjual, ya. Kata Nabi SAW, man aqala musliman aqalallahu asratahu yaumil qiyamah. Siapa yang menerima retur atau pengembalian atau pembatalan jual beli, ya, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya nanti di hari kiamat. Nah, ini pahalanya besar, ya. Tapi kalau memang dia tidak mau dan itu dipandang merugikan, maka tidak mengapa dia menghanguskan pembayaran tersebut. Allahu a'lam. Jadi walaupun sebenarnya udah ada perjanjian itu, saya sebagai pembeli, ya berarti pembeli jasanya, berarti sah-sah aja kalau saya misalnya ingin walaupun sebenarnya udah ada aturan kalau 1 hari masuk lalu keluar hangus, tapi boleh ya Ustadz saya misalnya minta keringanan, boleh nggak dikembalin sebagian, itu boleh ya Ustadz ya? Boleh. Kalau memang kita ada uzur syar'i, kita boleh meminta iqalah namanya, meminta keringanan untuk Oh, refund. Iya, boleh.
Baik, alhamdulillah. Ya, selanjutnya ini saya baca kitab dari Syekh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazi, namanya Tamamul Minah Sahih Fikih Sunnah. Tapi ada poin yang saya tuh takutnya salah paham, karena terkadang kalau ngebaca kitab ulama, takutnya saya ada yang salah konteks atau gimana, jadi pingin klarifikasi dari Ustadz. Kalau misalnya salah, nggak apa-apa Ustadz, langsung diluruskan saja ya Ustadz ya. Jadi ada statement di mana katanya uang zakat, zakat itu boleh dipakai untuk menggaji orang miskin. Jadi kan kalau yang saya pahami, kalau uang zakat tuh ya kasih ke orang miskin ya secara suka-suka aja, orang miskin, orang fakir. Tapi boleh juga daripada kita ngasih secara cuma-cuma, tapi kita jadikan uang zakat, misalnya saya punya 1 miliar, udah haul, berarti zakatnya 25 juta tahun depannya. Nah 25 juta ini daripada dikasih secara cuma-cuma, mendingan saya pekerjakan orang miskin, dibayar 25 juta, untuk kerja selama misalnya 4 bulan. Itu sah atau enggak sah ya Ustaz? Zakat seperti itu. Pekerjaan itu sendiri untuk keperluan umat atau untuk keperluan Pribadi komersial? saya. Oke. Kalau untuk keperluan, bagaimana kalau jawabannya dua ya Ustaz? Pertama kalau untuk keperluan saya pribadi dulu gitu. Ya, kalau untuk Komersial keperluan jadinya. pribadi itu nggak boleh tentu saja ya. Oh, Karena kita dilarang menggunakan waktu atau tenaga orang tanpa adanya timbal balik. Jadi oh gitu. penggunaan waktu kerja mereka itu menjadi sebab adanya upah. Nah, upah itu Hmm. harus dikeluarkan dari pihak yang membutuhkan jasanya atau tenaganya dari kita pribadi. Jadi tidak boleh memotong hak mereka dari zakat. Karena zakat adalah hak mereka karena sebab mereka termasuk ke dalam 8 asnaf penerima zakat, yaitu miskin diantaranya. Tanpa ada objek kerja, cuma-cuma. Hmm. Kalau mereka kerja untuk keperluan komersial atau untuk kita pribadi, maka mereka berhak mendapatkan dua, yaitu Hmm. zakat plus upah. Oh, iya. Bagaimana kalau pekerjaannya untuk keperluan umat Ustaz? Bolehkah untuk yang itu? Nah, kalau kerjanya untuk keperluan umat, maka itu dibolehkan dengan keridhaan mereka. Artinya dengan keridhaan Hmm. mereka. Nah, kalau pekerjaannya untuk kebaikan mereka sendiri, maka ini boleh. Ini sifatnya zakat produktif. Ya, sifatnya zakat produktif. Jadi kalau mungkin yang dimaksud di kitab tersebut seperti itu. Jadi Hmm. zakatnya kalau fakir miskin ini kadang mereka belum teredukasi untuk pengelolaan keuangan. Jadi kalau kita berikan dana besar, kemungkinan mereka akan konsumtif dan habis. Ya, nah maka Hasan kita berikan atau kita jadikan itu modal agar mereka bisa mendapatkan mata pencaharian. Ya, mereka bekerja untuk mereka sendiri. Misalnya mereka kita berikan alat pertanian, kita berikan alat produksi, sehingga mereka bekerja untuk kehidupan mereka sendiri keseharian, sehingga tidak mengandalkan uang zakat. Nah, saya kira yang dimaksud di kitab tersebut seperti itu. Jadi mereka Oh iya. dari uang zakat untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga mereka bisa bertahan ya dengan uang zakat tersebut. Jadi zakatnya zakat produktif sifatnya. Oh gitu. Jadi daripada saya ngasih 25 juta langsung ke orang miskin, mending Iya. saya beliin motor tapi niatnya sebagai zakat saya gitu ya Ustaz Ya, ya? bisa seperti itu. Iya, atau Oh kita gitu. berikan traktor untuk menggarap sawah atau kita berikan domba misalnya supaya mereka bisa Hmm. beternak di situ seperti itu. Oh, iya. Alhamdulillah. Siap Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, saya makan di sebuah restoran ada burger gitu Ustaz. Nah, Ya. ininya menunya kayak gini Ustaz. Menunya ini burger, pokoknya macam-macam makanan ini harga 140.000, harganya 140.000, tapi kalau kita bisa makan sekali duduk, artinya kita makan tanpa tersisa, maka jadi diskon 90.000 harganya. Nah, apakah itu termasuk ke dalam larangan jual beli dengan dua harga atau boleh ya Ustaz? Gimana gimana? Kalau Ya, sekali duduk dapat diskon. kalau saya makan, jadi harga burger pokoknya satu paket itu 140.000 ya Ustaz. Ya. Nah, kalau saya bisa makan sampai habis dalam jangka waktu tertentu gitu ya, maka harganya jadi 90.000. Saya Oke. udah pernah makan itu habis Ustaz. Terus Nah, pas udah beres bayar saya jadi kepikiran lah, ini apakah jadi harganya jadi double yang dilarang oleh Nabi SAW atau kalau nggak boleh habis ya gitu? gimana? Kalau nggak habis bayarnya tetap 140.000. Normal. Oh iya. Hmm. Seperti itu boleh berarti. Jadi memang harga harga normalnya adalah 140.000. Nah, karena konsumen tidak dibebankan apapun ya dengan harga normal tersebut. Hanya saja kalau berhasil menghabiskan, maka dia mendapatkan diskon. Ini saya berhusnuzon kepada pemilik restoran ini agar para tamu tidak menyisakan makanan.
Ya, tidak menyediakan makanan sehingga mubazir ya, sehingga dia menerapkan aturan siapa yang bisa menghabiskan di tempat maka akan mendapatkan potongan. Ini bersifat hibah ya, bersifat hibah saja. Ya, Oh maka gitu. tidak ada masalah. Nah, kalau sebaliknya Ustaz tentang all you can eat. Nah, kalau all you can eat, emang saya pernah ngedengar dari Ustadz, ulama beda pendapat, tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah halal ya Ustadz. Cuman aturannya kan all you can eat rata-rata makan 90 menit itu 100.000. Kalau ada yang tersisa setiap 100 gram ada kena charge 50.000. Itu juga boleh Ustadz? Atau nggak boleh ya? Kalau Ya, kayak gitu. sebetulnya perbedaan pendapat para ulama di restoran all you can eat itu masing-masing kuat ya. Jadi menurut saya tidak ada yang lebih kuat karena tergantung kondisi. Ya, karena kondisi di setiap daerah apalagi di setiap negara itu berbeda-beda. Ya, di antaranya Syekh Shalih Fauzan ya, hafizahullah, beliau berpendapat haram ya karena apa namanya terdapat Betul, Ustadz. terdapat doror yang besar dari objek timbal balik itu benar. Nah, akan tetapi untuk hukum asalnya seperti itu karena adanya ketidakjelasan objek yang dipertukarkan. Dari sisi si pembeli dia membayar dengan harga yang pasti. Ya, tapi dari sisi si penjual dia memberikan barang dengan jumlah atau kuantiti yang tidak pasti. Ini memang defaultnya hukumnya ini adalah gharar. Nah, menjadi boleh yang berpendapat boleh ini justru dalam kondisi tertentu. Ya, menjadi boleh kalau memang di daerah tersebut atau dari pihak restoran sudah bisa menakar atau sudah bisa memberikan average ya, pricing yang rata-rata per orang hanya mampu menghabiskan sekian dan sekian jumlah makanan ya. Nah, kalau memang sudah ada perkiraan dan prediksi perhitungan atas pricing per orang untuk penghabisan kuantiti makanannya, nah maka seperti ini baru dibolehkan. Seperti itu. Itu ya. Kalau misal itu ya, jadi kasusnya ya. Kalau berarti kalau tukar hadiah juga sama hukumnya Ustaz. Kalau misalnya bisa diperkirakan jadi halal gitu. Tukar kado yang dibungkus sehingga orang A nggak tahu mana yang dikasih orang B dan sebagainya gitu Ustaz. Iya, kalau Kan tukar suka ada. hadiah itu tergantung pokok akadnya. Ya, pokok akad dari tukar kado ini apakah bahkan tukar kado itu nggak mesti hadiah ya. Kadang bersifat komersial. Kalau masing-masing pihak yang mendapatkan kado diwajibkan untuk membawa kado yang semisal. Nah, maka kalau seperti itu konsekuensinya bukan hadiah, tapi konsekuensinya adalah jual beli. Nah, kalau jual beli dilarang tertutup atau tidak diketahui objeknya, maka harus terlihat. Tapi kalau tukar kado ini bersifat sosial ya atau tabarruk, artinya siapapun tidak akan ada yang menuntut mendapatkan kado dari temannya, ada yang tidak dapat pun tidak menuntut, ya maka ini bersifat sosial, maka boleh, ya, boleh tertutup. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah ini dia. Ini kasus dengan murid saya yang kerja di sebuah perusahaan. Jadi perusahaan ini meng-hire murid saya untuk kerja kurang lebih gini biar saya simpelkan, sehari kerja 8 jam, seminggu 5 hari, lalu gajinya 3 juta per bulan. Namun ternyata setelah beres 1 bulan, dia kena potong gaji dikarenakan tidak mencapai poin target. Nah, dia jadi bingung, ini saya kerja tuh digaji karena target atau karena jam kerja. Karena dia kerjanya bahkan dia suka keluar dari jam, maksudnya yang harusnya 8 jam dia malah sampai 10 jam kadang kerjanya, tapi nggak tercapai juga target. Karena kan kalau target di luar kekuasaan dia ya Ustadz, kadang-kadang emang customer lagi dikit sehingga nggak dapat target sesuai dengan yang diharapkan. Lalu dia dipotong gajinya atas tidak tercapai target tersebut. Apakah akad sewa jasa seperti ini gharar dan itu zolim dari pihak perusahaan Ustadz? Ya betul, akad seperti ini gharar ya karena akad ijarah itu adalah timbal baliknya waktu ya, waktu kerja. Ya, apalagi di kontrak sudah tertulis jelas per hari berapa 8 jam misalnya, per pekan misalnya sekian hari atau total 40 jam per pekan. Nah, ini sudah merupakan objek dari akad ijarah dengan gaji yang pasti, dengan nilai yang pasti. Nah, ketika gaji tidak ditunaikan sesuai kesepakatan dengan alasan kerja yang tidak tercapai target, maka ini sifatnya zalim ya, kezaliman dari pihak perusahaan. Harusnya perusahaan memilih kalau memang kerja berdasarkan target,
ya maka tidak ada kewajiban untuk jam kerja. Ya, artinya karyawan boleh masuk kapan saja, ya berapa hari pun atau berapa jam pun per hari. Yang penting akhir bulan dia mencapai target. Nah, maka ini akadnya adalah jualah. Ya, kalau seperti ini boleh, sehingga konsumen bisa menakar target dan dia bisa ada aktivitas di tempat lain seperti itu. Tapi kalau diwajibkan masuk sekian jam per hari, sekian jam per pekan, maka tidak ada kewajiban pencapaian target seperti itu. Alhamdulillah. Saya Konsekuensinya punya itu ya, dua, gimana Ustaz? hanya mungkin konsekuensinya kinerjanya menurun, ya kinerjanya. Oh iya, betul betul. Karena Oh misalnya gitu. dia di awal disepakati kan ada job desk ya, job desk harus melakukan A, B, C, D ternyata tidak tercapai, ya maka mungkin apa namanya dia kalau memang itu disyaratkan ya di job desk, maka dia tidak kinerjanya menurun, hanya itu saja konsekuensinya. Oh gitu ya Ustaz. Alhamdulillah. Nah saya punya ini Ustaz, asisten yang saya pekerjakan, pokoknya gajinya per hari sekian. Cuman job desk-nya tuh ngejagain baby pada umumnya. Tapi kami minta request nanti ada sukarela untuk ngelakuin job yang lain, tapi ini di luar akad secara sukarela. Nanti kami juga ngasih bonus tapi secara sukarela juga. Itu boleh nggak Ustaz? Jadi akad utamanya mau udah sah gitu ya, kerja per hari gaji sekian dengan job desk ini, tapi di luar itu nanti minta ada job lain, misalnya nyuci piring, dan itu secara sukarela gitu. Itu boleh ya Ustaz ya? Iya, kalau sukarela berarti si babysitter tersebut melakukannya pun dengan sukarela juga. Ya, Oh kalau gitu. dia tidak sempat atau tidak mau, dia tidak berhak dituntut atas pekerjaannya. Nah, Oh sebaiknya gitu. bukan sukarela, sebaiknya adalah bukan hibah tapi diberikan insentif. Jadi diberikan insentif. Insentif Artinya kalau dia melakukan maka dia dapat tambahan. Nah, kalau dia gitu. tidak melakukan maka dia tidak berdosa dan tetap mendapatkan gaji pokoknya seperti itu. Pokoknya. Tapi kalau insentif berarti harus disampaikan juga besaran gajinya, atau boleh nanti Betul. kamu dapat bonus tapi nggak disampaikan jumlahnya Ustaz? Boleh, harus disampaikan. Oh, harus disampaikan. Harus Jadi disampaikan. mending sukarela aja ya Ustaz biar nggak dosa ya. Iya, kalau Jadi biar sukarela dia pun tidak boleh sukarela, cuma dia tidak bisa dituntut ketika dia tidak melakukan. Seperti Oke, ya. itu. Alhamdulillah siap-siap Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya udah yang tadi tapi mau diulang lagi ya Ustaz ya. Untuk sewa jasa kalau misalnya cancel maka DP nggak kembali. Itu sah ya Ustaz ya kayak gitu ya? Ya, sah seperti itu. Sah. Kalau beli barang gimana Ustaz? Beli Oh, barang kalau udah DP dibayar tapi nggak jadi, nggak DP nggak kembali, nggak boleh ya Ustaz? boleh, Sama? Boleh. seperti itu boleh. Iya, karena Boleh, hak jual alhamdulillah. beli itu bersifat mengikat dan Mengikat berpindah ya. kepemilikan. Hmm. Oke, baik ya Ustaz. Nah ini dia Ustaz. Saya udah mempelajari tentang hukum menyanyi ya Ustaz, dan saya lebih cenderung ke pendapat beberapa ulama yang berpendapat nyanyi itu boleh, yang nggak boleh itu kan musik. Kalau musik, insya Allah kami semua di sini sepakat nggak bolehnya. Tapi kalau nyanyi tanpa alat musik itu kami cenderung ke halal. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semua yang halal itu boleh diperjualbelikan Ustaz? Jadi misalnya saya menganggap kalau nyanyi itu halal. Kalau kemudian saya nyanyi, videoin, terus dijual ke orang lain, apakah itu halal Ustaz jadinya? Atau nggak boleh karena nggak ada manfaat gitu Ustaz? Iya, di antara objek jasa yang boleh diperjualbelikan, ya objek jasa tersebut tidak boleh mengandung objek jasa yang bersifat kemaksiatan. Ya, di antaranya misalnya objek jasa pembunuh bayaran atau jasa pelacuran atau jasa tukang sihir ya. Nah, maka ini tentu saja tidak diperbolehkan. Nah, untuk objek-objek jasa yang tidak bertentangan dengan syariat ya, maka pada prinsipnya ini dibolehkan. Ya, selama objek jasa tersebut memang secara uruf ya dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Allah. Ya, oh gitu ya Ustaz ya. Baik, insya Allah. Untuk selanjutnya pertanyaannya adalah, nah ini, kalau saya mau membeli barang atau langsung kasusnya dua aja. Saya misalnya mau ikut les bahasa Inggris Ustaz di Ya. sebuah tempat. Cuman pembayaran tuh hanya boleh pakai misalnya bank konvensional, kartu kredit bank konvensional. Tempat les bahasa Inggris tersebut bukan kebutuhan primer saya dan sebenarnya masih bisa di tempat lain juga. Cuman di sini tuh punya kelebihan A, B, C, makanya saya lebih cenderung ingin ke sini. Tapi pembayarannya hanya boleh pakai kartu kredit bank konvensional. Apakah itu menjadi uzur untuk membuka rekening atau enggak ya Ustaz? Iya, eh, kalau kartu kredit ya itu biasanya ada provider karena mereka ada sistem ini ya, sistem banking ya.
dalam kartu kredit itu sehingga bisa memberikan fasilitas debt atau kredit kepada nasabahnya. Biasanya menggunakan jaringan ini Visa atau Mastercard, ya Visa atau Mastercard. Nah di Indonesia jaringan Visa atau Mastercard ini sudah ada di bank syariah. Ya, seharusnya kalau memang menggunakan kartu kredit dia bank konvensional, selama itu berlogo Mastercard atau Visa, maka seharusnya bisa dibayar dengan kartu kredit syariah. Seperti itu. Kita boleh membayarnya dengan kartu kredit syariah. Kalau mereka tetap nggak ngebolehin, Ustadz, kan kalau saya pernah dengar dari Ustadz, kita boleh buka bank konvensional kalau darurat seperti kita kerja dan pihak perusahaan hanya mau menggaji kita di bank konvensional tersebut, maka itu kan darurat ya Ustadz. Kalau ini sebaliknya, bukan karena darurat, tapi kita cuma pingin doang beli barang A atau pingin les di tempat A. Cuma mereka tuh setelah ngobrol-ngobrol harus cuma bisa cuman maaf ini bisa di offin dulu yang hanya boleh bayar pakai bank konvensional A misalnya. Seperti itu. Nggak bisa ya Ustadz ya? Iya, kalau memang kebutuhan tersebut hajat ya. Artinya kita membutuhkan produk tersebut seperti les dan tidak ada produk yang semisal di tempat yang lain ya, maka boleh ya kita membuka rekening konvensional tapi hanya untuk khusus pembayaran tersebut. Seperti itu, nggak boleh ke yang lain. Tapi kalau memang produk tersebut masih ada semisalnya di luar, ya, artinya banyak provider lain yang semisal atau bahkan mungkin yang lebih bagus, maka sebaiknya kita ganti, jangan menggunakan lembaga tersebut. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan dari saya hampir habis, sedikit lagi, dua lagi. Nanti insya Allah ada pertanyaan dari adik-adik kawan-kawan saya, Ustaz. Untuk ini dia, Ustaz. Nah, saya kemarin buka di BCA Syariah, akad wadiah. Cuman ternyata akad wadiah ada dua jenis ya, Ustaz. Akad wadiah yang benar-benar non-profit dan juga akad wadiah yang ada bonus, tapi bonusnya nggak dijanjikan. Kan yang saya tahu kalau akad wadiah di bank-bank syariah itu sebenarnya itu bukan wadiah versi syariat yang mana cuma titipan, tapi sebenarnya uang kita kan dipakai lagi ya Ustaz, dijadikan modal oleh pihak bank yang berarti itu sama aja dengan qard. Betul ya Ustaz? Mohon diluruskan kalau saya. Nah, ketika itu wadiah tapi dijanjikan hadiah, cuman hadiahnya nggak dijelaskan, itu gimana ya Ustaz? Karena di bank syariah ternyata gitu, ada wadiah berhadiah tapi tanpa dijanjikan gitu deh. Iya, betul tadi apa yang disampaikan bahwasanya akad wadiah di bank syariah itu maksudnya wadiah secara lugawi, ya wadiah secara bahasa. Jadi bukan wadiah dalam definisi akad wadiah dalam fikih ya. Akad wadiah dalam fikih kan sifatnya amanah ya dan harus dijaga dan tidak boleh dipakai. Adapun wadiah yang ada di bank syariah itu adalah wadiah yang bersifat lugawi ya bahasa yang artinya adalah akad simpanan atau tabungan. Jadi wadiah adalah artinya simpanan atau tabungan. Nah, oleh karena itu, maka konsekuensi akad wadiah yang ada di bank syariah itu bersifat qard ya atau sinonim dari akad qard hutang. Maka tidak boleh kita mengambil timbal balik yang dipersyaratkan di awal kontrak karena ini merupakan riba qard atau riba asli ya, riba asli. Adapun timbal balik yang tidak dipersyaratkan, maka sebagian para ulama memang masih membolehkan. Ya, masih membolehkan kalau ada timbal balik yang tidak dipersyaratkan di awal kontrak. Adapun yang terbaik, maka kita tidak menerima timbal balik apapun ya sebelum dana kita ambil atau kita tutup rekening dari bank tersebut. Wallahu a'lam. Begitu ya, baik Ustaz. Nah, saya buka Jago Syariah, Ustaz, saya nggak ngerti akadnya karena kan kalau perjanjian bank tuh banyak banget ya Ustaz, dan kita malas baca satu persatu. Intinya ini bank syariah, insya Allah saya nitip wadiah. Nah, saya kaget kemarin dapat tiba-tiba cashback Rp25.000. Saya nggak ngerti ini cashback dari mana, tiba-tiba dapat duit masuk ke rekening, ke pocket saya di Jago Syariah. Itu boleh nggak Ustaz? 25.000 itu halal nggak ya? Saya nggak ngerti itu akad apa. Iya, akadnya apa? Harus diketahui. Kalau akadnya ternyata mudorobah, maka cashback atau hadiah apapun boleh kita ambil. Kami akadnya ini wadiah, Ustaz. Iya, kalau wadiah berarti defaultnya nggak boleh kita ambil. Ya kita berikan kepada fakir miskin. Wadiah kan? Kadang biasanya dapat 25.000 itu karena udah sharing. Oh, karena udah sharing. Ada yang join lewat link kita. Oh, referral. Ya, referral. Jadi jualah kalau itu boleh. Jualah ya. Jualah itu boleh. Baik.
Oh, 25.000 dijago karena user baru. Oh, itu ternyata dijelasin sama Sandi. Oke, terima kasih. Saya nggak ngerti karena emang awam banget saya masalah gini dan Ya. alhamdulillah ini pertanyaan terakhir jadi masih ada sekitar 20 menitan untuk untuk anak-anak yang lain. Yaitu saya pengen nanya tentang ini, Ustadz. Ya. Kalau ada dua kasus, kan Ustadz sering ngasih tahu bahwasanya harta haram tuh bisa karena zatnya, bisa juga karena likasbihi ya Ustadz ya. Ya, betul, Misalnya karena kalau saya jualan modalnya hasil curian, maka profit dari jualan tersebut jadi milik orang yang saya curi ya Ustaz. Betul nggak Ustaz? Tolong luruskan. iya betul. Kalau jadi para ulama ini membagi ya. Jadi harta curian ini sebetulnya termasuk ke muharram li'ainihi atau muharram li zatihi. Ya, jadi harta curian ini termasuk haram yang bersifat zat sebetulnya ya. Jadi harus dikembalikan kepada pemilik. Jadi kalau kita kelola maka itu yang berhak adalah milik orang yang kita ambil uangnya seperti itu. Atau kita tidak boleh menerima investment atau investasi dari pemodal yang kita ketahui dananya dari hasil curian atau dari hasil korupsi misalnya atau dari hasil pungli, itu nggak boleh. Gitu ya. Nah, lalu kasusnya bagaimana kalau misalnya haramnya tuh karena misalnya naudzubillah, contoh saya jualan miras. Itu kan haramnya likasbihi ya Ustaz, bukan haram secara zatnya ya Ustaz. Jadi saya dapat profit dari jualan miras. Lalu setelah saya dapat profit dari jualan miras, profit tersebut saya pakai buat jualan lagi barang-barang yang halal. Jadi saya modal yang halal, tapi modal yang halalnya tuh berasal dari jualan yang haram waktu dulu. Dalam kondisi saya udah tahu sebenarnya dulu jualan miras tuh haram, tapi karena tergoda sama hawa nafsu, saya jualan miras, akhirnya punya profit 100 juta. Nah, 100 juta ini yang dari hasil jualan miras, akhirnya saya jualan lagi untuk produk-produk halal. Nah, itu gimana ya Ustaz? Untuk income, profit setelah itunya, apakah haram juga atau gimana? Iya, pertama kalau untuk objek miras termasuk muharram li zatihi. Ya, hasil jual belinya merupakan muharram li zatihi. Sehingga kita nggak boleh menggunakan dana tersebut untuk usaha kecuali dalam kondisi darurat. Artinya kita tidak memiliki modal lain untuk bertahan hidup, maka kita boleh gunakan sebagian untuk usaha kita yang halal. Dan selebihnya kita harus berikan kepada fakir miskin. Oh gitu ya, jadi bukan likasbi ya Ustaz. Bukan. Berarti kalau pelacur juga sama Ustaz. Pelacur dia dapat profit dari pelacuran lalu dipakai buat modal. Likasbihi karena cara. Iya. Yang masuk li zatihi itu kan ini apa namanya dia ada di dalam nas ya, di dalam nas. Ya, innallaha wa rasulahu haram bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Ya, sebenarnya Allah dan Rasulullah mengharapkan jual beli khamar, miras, maitah, bangkai, khinzir, babi dan patung. Dan dalam hadis lain ada tambahan, nah Nabi SAW an bai'il kalbi. Nabi melarang jual beli anjing. Jadi ada 5. Ya, 5 objek yang menyebabkan harta kita menjadi muharram li zatihi. Tadi objek kelima tadi. Allahu a'lam. Kalau mencuri disamakan dengan yang 5 tadi berarti Ustaz ya? Ya, sebagian para ulama harta curian itu dimasukkan ke dalam kategori muharram li'ainihi atau li zatihi. Ya, karena itu harta orang lain. Tetapi Syekh Dr. Yusuf Subaili itu memasukkannya ke dalam muharram likasbihi dan dia membagi muharram likasbihi itu menjadi 2. Ya, ada muharram likasbihi birridha dan muharram likasbihi biduni ridha al-malik. Ya, nah muharram likasbihi dengan ridho itu contohnya adalah riba dan goror. Adapun muharram likasbihi biduni ridho al-malik itu adalah harta curian atau harta rampasan. Tapi hukumnya sama saja meskipun beliau mengelompokkan muharram likasbihi biduni ridho al-malik, tapi konsekuensinya tetap wajib dikembalikan kepada pemilik. Ya, berbeda dengan muharram likasbihi yang bersifat ridho, ya itu boleh atau haram bagi si pelakunya saja. Ya, jadi meskipun para ulama berbeda pendapat dalam klasifikasi, tapi mereka bersepakat terhadap konsekuensi, ya terhadap konsekuensi dari harta haram jenis curian ini. Oke, alhamdulillah. Berarti kalau tadi pelacur dia dapat gaji dari pelacurannya, lalu dia pakai buat bisnis yang halal, income dari bisnis yang halalnya jadi halal ya Ustaz, walaupun modalnya dari hasil pelacuran dia. Ya, kalau modal investasi ya, nah ini beda. Ya, artinya kalau modal investasi dari usaha apapun, baik itu dari usaha yang haram jenis likasbihi
ataupun haram dari jenis lizatihi, itu dua-duanya haram. Ya, maka itu Oh, ada di standar syariah internasional AWV ya, di dalam limit modal perusahaan dari yang bersumber dari objek kerja yang diharamkan, baik itu karena zat ataupun baik itu karena cara. Ya, jadi sama-sama diharamkan. Hanya saja standarnya lebih berat. Kalau mau harta haram karena zat, artinya zat tersebut memang haram ya, karena itu hanya 5% dibolehkan bercampur dengan harta yang halal. Tapi kalau likasbihi ya itu masih dibolehkan 30%. Jadi yang gitu itu ya. lebih berat standarnya. Tapi dua-duanya nggak boleh kalau kita kelola untuk investasi. Oh gitu, alhamdulillah. Siap kalau gitu berarti pertanyaan saya semuanya udah beres. Oh tadi satu yang tentang video, jadi saya pengen jelasin lebih detail Ustadz. Jadi saya tuh punya video lagu ya Ustadz, lagu yang saya anggap itu halal karena nggak pakai musik. Ya. Saya kalau ada orang mau dengerin video saya atau mau nonton video saya tersebut, saya bukan ngejual ke mereka bukan, tapi lebih ke kamu boleh dapat video ini, tapi kamu harus infak 50.000 untuk kepentingan umat, gitu. Jadi bukan saya ngejual videonya, tapi saya lebih ngasih, kamu boleh, saya ngeliatin kamu video ini, tapi kamu harus infak. Itu boleh nggak Ustadz kayak gitu? Videonya halal menurut Boleh. pandangan saya. Gitu. Seperti itu boleh. Itu Boleh, namanya alhamdulillah. iltizam di tasodduk ya, kewajiban untuk bersedekah. Oke, baik. Alhamdulillah, Ustadz. Dari saya selesai dan ini kalau tadi tuh mulai jam 8.12-an ya berarti kalau Ya, 50 menit sampai jam 9 lebih 2 kurang ya, lebih ya boleh, Ustadz ya. ya. Tapi kalau Ustadz bersedia full 1 jam ya terserah Ustadz Ya. berarti sampai jam 9.10. Baik. Ya, Ya, boleh. ini ada pertanyaan yang menurut saya ini sangat penting dari Cardia Aulia yang udah dikirim ke saya, tapi nanti Cardia bisa jelasin lagi kurang lebih bekerja di bagian pajak, tapi tugasnya itu dalam rangka untuk mengurangi pajak. Anggap kita ini pajak yang haram ya Ustadz, bukan pajak yang tadi kata Ustadz halal seperti kendaraan bermotor kan halal kalau gitu. Ini kerjanya di pajak yang haram, tapi dia kerjanya di bagian mana yang emang itu tuh tugas dia tuh untuk ngurangin pajak. Apakah gaji dia menjadi halal dikarenakan dia justru di situ kerja untuk mengurangi kezoliman? Itu secara umumnya Cardia bisa dijelasin lagi Cardia pertanyaannya? Iya, Silakan di sudah on mic. sudah mafhum, Pak. Pertanyaannya sudah mafhum ya. Oh, Tapi sudah mafhum ya. ya, pekerjaan seperti itu boleh ya, karena itu namanya pekerjaan dengan jasa yang bermanfaat untuk lawan transaksi kita. Itu nah kalau nggak salah namanya tax planning ya, atau tax Oh iya, tax planning betul. tax Ya. planning atau tax engineering ya, nggak tahu istilah mana yang benar ya, itu dibolehkan. Oh gitu ya. Jadi ya alhamdulillah. Terus kemudian jadi Cardia udah terjawab pertanyaan yang itu, Cardia? Baik, Ustaz. Mungkin mau menambahkan Ustaz, kalau pertanyaan itu kan kalau itu tax planning gitu ya Ustaz. Tapi kalau sebagai staff tax biasa gitu Ustaz, yang mungkin setor SPT atau mungkin yang emang bayarin cicilan pajaknya gitu, misalkan PPh 21 atau mungkin PPh 25 ya, pajak perusahaan seperti itu Ustaz. Itu kan kita mafhumnya yang seperti itu pajak yang diharamkan, cuman karena kalau di perusahaan gitu kan terpaksa gitu Ustaz. Ya karena kalau kita nggak bayar ya didenda gitu, dan kalau didenda ya pajaknya nambah besar seperti itu Ustaz. Ya, Nah, kalau yang seperti itu bagaimana Ustaz? ya itu boleh. Artinya kalau kita bekerja sebagai petugas pajak di perusahaan yang terkena pajak, ya itu boleh. Artinya kita membantu perusahaan untuk terbebas dari sanksi-sanksi pemerintah. Ya, itu dibolehkan. Yang nggak boleh itu adalah kerja di bagian pajak di kantor pemungut pajak. Ya, itu yang nggak dibolehkan. Kalau di kantor yang terbebani oleh pajak boleh. Oh gitu. Alhamdulillah. Baik ya. Terus ini Ustadz, ini sering banget pertanyaan muncul tentang game gacha. Saya khawatir kalau Ustadz nggak tahu juga, tapi saya bacain aja Ustadz. Atau Cardi aja deh yang jelasin ya. Tentang game gacha, soalnya saya sendiri awam. Silakan Oh Cardi. itu, iya. game gacha tahu. Pernah riset. Baik Ustaz. Iya. Oh, alhamdulillah tahu. Gimana? Cardia dijelasin lagi pertanyaannya. Boleh Oh kalau iya. ada yang Baik, mungkin itu ya Ustaz. Kalau game gacha itu kan ya mungkin di luar konten gamenya, karena kan ya mungkin ada yang gacanya mungkin karakternya yang wanita atau yang apa seperti itu kan. Cuman anggaplah ini kita yang gacanya yang item halal seperti itu. Kan gambarannya kita top up gitu, top up terus misalkan ditukar dengan in-game currency seperti itu, dengan diamond, koin atau apa gitu. Iya. Terus kita pakai buat beli. Cuman kan kalau beli gacha gitu kan
kita nggak tahu gitu Ustaz, dapatnya apa. Mungkin bisa dapat yang mungkin super langka, mungkin yang langka biasa, atau mungkin yang Rare langkanya item. cuma ya yang rare-nya normal gitu kan. Ya. Nah, itu kan, dan itu juga setiap mungkin yang super rare-nya mungkin ada 10 item, rare doangnya ada 10 item, itu juga peluang dapatnya gitu juga beda gitu Ustaz. Itu kira-kira apakah termasuk jual beli yang goror atau gimana Ustaz? Ya, memang dalam game ini parameternya banyak ya. Ya memang tidak mutlak haram. Jadi parameter yang pertama, apakah konten dari game tersebut mengandung keharaman atau tidak. Ya, karena ada beberapa konten game yang itu mengandung kesyirikan, ya, atau mengandung penghinaan atau pelecehan terhadap Islam. Di antaranya ada yang harus menyembah berhala dulu baru dapat item. Ya, ada yang pernah ada konten, saya lupa nama gamenya, itu sempat dilarang di Timur Tengah. Ada yang menembaki Ka'bah, ya misalnya. Nah, ya konten-konten seperti game yang seperti itu tentu saja nggak boleh kita berkecimpung di game tersebut. Artinya mau ada konten yang halal pun nggak boleh, atau kita wajib memboikot judul atau produk game tersebut. Itu nggak boleh, meskipun ada produk yang halal di dalamnya. Kemudian yang kedua, kalau hal-hal yang seperti itu tidak ada, ya, maka kita lihat gacha tadi ya. Kalau token ya, ini hukum token game. Nah, kalau tokennya itu untuk membeli item yang memang pasti didapatkan, misalnya kita beli dengan satu token senilai misalnya 100.000, itu mendapatkan item yang sudah pasti seperti senjata X atau karakter X yang tidak mengandung keharaman, ya maka itu dibolehkan. Tapi kalau token yang kita dapatkan untuk membeli misalnya gacha tadi, misalnya namanya apa itu ya, pool ya, atau ya gacha tadi ya, gacha. Nanti bisa isinya dapat X, bisa nggak dapat apa-apa, atau bahasa anak-anak game itu nyebutnya ampas ya, dapatnya ampas. Iya Ustaz, Ya, gacha maka itu ampas sama wangi. ya wangi sama ampas. Nah, itu berarti mengandung goror, ya itu perjudian yang sangat jelas. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Udah kejawab ya tentang gacha. Saya sendiri aja nggak tahu, Ustadz lebih tahu ya, Masya Allah. Baik Ustadz, Barakallahu fikum. Terus ini pertanyaan dari Cardia, mungkin nanti yang sisa 4 laginya ya Cardia. Ini ada pertanyaan dari ini dulu, dari siapa ini tuh? Nah dari ini salah satu murid saya penulis buku ya Ustadz. Ini ada pertanyaan. Saya kan buka PO buku. Nah ongkirnya itu diprediksikan dari aplikasi dari tim kami. Lalu si pembeli transfer sesuai yang kami perkirakan. Nah ternyata saat dipercetakan ongkirnya lebih murah sehingga kita dapat keuntungan lebih dari ongkir. Apakah itu boleh keuntungannya Ustadz? Iya, tergantung akad kurirnya ini apa. Apakah akad kurirnya dimasukkan ke dalam harga jual atau dipisahkan? Nah, kalau dipisahkan, biasanya ini akadnya wakalah. Nah, kalau wakalah maka sifatnya amanah. Jadi kalau ada pengurangan, maka kita kembalikan kelebihannya kepada pembeli. Tapi kalau sifatnya paket, artinya biaya ongkir itu kita yang nanggung. Jadi harga ongkir kita perkirakan berapa misalnya. Nah, itu kita masukkan ke dalam harga jual, maka ini sifatnya jasa atau jasa paralel. Ya, jasa paralel, maka ketika lebih murah boleh tidak kita berikan kepada konsumen seperti itu. Masya Allah, sangat manfaat sekali ya Ustadz. Kemudian ini pertanyaannya sama dengan saya tapi ini saya bacakan. Apakah halal ketika uang sedekah umat dipakai 10% atau lebih oleh pengurus tanpa pemberitahuan kepada yang memberi sedekah? Kemudian uang sedekah lainnya dipakai acara masjid, acara-acara lainnya. Nah ini suka tuh Ustadz di masjid itu uang yang di canceling tuh nggak jelas akadnya, kemudian bahkan dipakai buat acara tablik akbar, buat WC dan sebagainya. Jadi gimana ya Ustadz itu ya? Ya ini nggak boleh, ini bentuk khianat, ya bentuk khianat kepada para mutabarrir. Makanya saya sarankan kepada DKM di sekeliling masjid rumah saya itu hendaknya sunduk itu diklasifikasi sehingga para pemberi sedekah itu mereka bisa melihat peruntukan dana yang mereka sedekahkan. Jadi ada keropak khusus untuk pembangunan masjid. Nah tentu saja keropak itu nggak boleh dipakai untuk keperluan lain seperti acara-acara atau makan panitia. Ada keropak untuk operasional masjid seperti bayar listrik, bayar air, bayar misalnya para khatib, ya. Ada juga infak untuk misalnya para fakir miskin atau yang lainnya. Sebaiknya seperti itu. Jadi keropak masjid itu diklasifikasi ya sesuai peruntukannya, itu yang terbaik. Tapi kalau andai kata tidak, maka uruf ya kebiasaan di masyarakat dana tersebut dipergunakan
di seluruh pundi-pundi kebaikan ya. Fi amal-amal bir ya. Amal-amal kebaikan. Artinya boleh digunakan untuk keperluan masjid atau boleh digunakan untuk operasional masjid, bayar air, listrik, atau khatib ya, atau bisa digunakan untuk sedekah ke fakir miskin. Nah, itu sifatnya umum. Tapi kalau digunakan untuk acara-acara yang sebetulnya bersifat pribadi atau bersifat apalagi mengandung amalan yang bid'ah ya. Nah, maka ini tentu saja khianat ya kepada para mutabari'. Ya, memang bagusnya diklasifikasi itu keropak itu. Ada keropak operasional mas. Kalau sekarang kan canggih ya. Di keropak itu tinggal Iya. kita kasih rekening atau kita kasih kiris ya, kiris. Jadi bisa masuk ke rekeningnya yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, alhamdulillah. Ini ada satu lagi pertanyaan ya Ustaz. Bagaimana jual beli jika A membeli barang kepada B tapi tidak langsung bayar? Kemudian B juga membeli barang kepada A lalu langsung dipotong hutang B. Apakah boleh jual beli seperti ini? Wah, ini bagus pertanyaannya nih. Iya. Ya, ini ada dua kasus berarti. Ini ada jual beli tempo dan hawalah. Ya, transfer utang. Transfer utang. Nah, jual beli tempo ya ini dibolehkan selama disepakati di awal kontrak. Ya, selama disepakati di awal kontrak, misalnya temponya mau cicil atau temponya satu waktu, ya, baiul ajal, misalnya di tanggal sekian. Nah, maaf pihak, misalnya A menjual barang ke B secara tempo, B bayarnya tempo, ya. Kemudian B A yang tadi yang jual jadi bingung. Yang menjual misalnya yang membeli B ya. Nah, B menjual kembali kepada C. Nah, cuma kan karena tadi bayarnya hutang ya, maka hutangnya ditransfer. Belum bayar nih, B kan belum bayar ke A. Jadi dia langsung bayar kepada si A, artinya pemindahan hutang ya. Nah, di dalam akad hawalah, pemindahan hutang itu dibolehkan ya dengan syarat dikabarkan ketiga belah pihak. Terutama kepada pihak yang dipindahkan hutang kepada dia. Mohon Ya. maaf ya Ustaz, tadi ini kasusnya bukan 3 orang Ustaz, jadi A beli ke B, B beli ke A. Beda barang gitu Ustaz. Oh, Jadi dua orang. Iya, Dua orang. ada bukan pihak ketiga, nggak ada C di sini Ustaz. Jadi A beli ke B. Misalnya saya, maaf ya Ustaz, saya beli ke Ustaz motor seharga 10 juta, lalu Ustaz juga beli ke saya misalnya mobil seharga 20 juta, anggap aja. Nah, lalu jadinya 10 juta aja gitu Ustaz. Jadi ya diminusin dari yang sama-sama utang ini gitu Ustaz. Oh iya, kalau seperti itu boleh dengan keridhaan. Oh ya, dengan gitu. keridhaan. Jadi daripada bayar mending aja ya, kan nggak boleh. Harganya segitu. Kenapa Ustaz? Gimana? Iya, bagaimana karena Ustaz? Maaf. terkadang boleh dengan keridhaan. Boleh. Oh, boleh. Karena kan hutangnya belum jatuh tempo atau belum diminta atau dia lebih butuh terhadap cash ya misalnya. Jadi nggak mau dipotong hutangnya, ya maka harus keridhaan si penerima dana, ya. Misalnya Anda beli ke antum, tapi Anda punya hutang sama antum kan, nah dipotong, Anda minta potong hutang aja deh, antum nggak mau karena antum lebih butuh nilai cash, sedangkan hutang ya nanti aja bayarnya misalnya. Ini saya butuh cash. Nah kalau seperti itu nggak bisa dipaksakan. Oh ya, alhamdulillah. Ya Ustadz, ini udah 50 menit. Bagaimana Ustadz? Di offin aja atau? Sekitar 8 menitan lagi kalau di jam saya. Kalau di jam saya. Oh, gitu. Nggak apa-apa Ustadz, 8 menit lagi? Iya, lagi. Sekitar alhamdulillah. 8. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Baik, saya akan cepat. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dikirim ke saya. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya, ini dia. Ini. Di dalam peraturan kerja, kita ditetapkan untuk bekerja pukul 7.30 sampai jam 4 sore dengan gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan. Namun karena beberapa alasan seperti kantor yang sepi dan cenderung berbahaya, karena ini akhwat ya Ustaz, kalau kantor sepi banyak cowok-cowok yang genit, sehingga jadinya si akhwat ini datangnya telat dan pulang lebih cepat. Apakah gaji yang diterima sebagian termasuk haram? Karena dia tetap menunaikan semua kewajiban kerjanya, Ustaz, cuman datangnya sengaja lebih telat
supaya tidak terkena mudarat dan pulang lebih awal juga. Tapi semua job beres gitu Ustaz. Apakah gaji dia jadi haram sepersekian di mana dia telat kerjanya gitu Ustaz? Iya, dia harus minta izin kalau gitu. Dia harus minta izin ke perusahaan bahwa kalau sekali 2 kali mungkin perusahaan pasti akan memberikan uzur. Tapi kalau dijadikan rutinitas maka dia wajib meminta izin atau meminta kompensasi. Ya, kalau perusahaan ridho maka gajinya halal. Kalau perusahaan tidak ridho maka dia harus mendapatkan potongan dari waktu yang tidak ditunaikan. Kalau misalnya jujur malah bikin mudarat yang lebih besar, malah khawatir dipecat, apakah dia boleh Ustaz dari sepersekian gajinya dia bersihkan niat taubat dengan cara dibersihkan untuk dikasihkan ke orang miskin dalam rangka membebaskan dari harta haram? Kalau sesekali itu mungkin bisa ya, tapi kalau dijadikan rutinitas ini yang riskan. Ya, takutnya kita belum sempat mengeluarkan dana itu, ya kan? Keburu misalnya qadarullah meninggal atau ada hal lain yang menghalangi dari menunaikan harta haram itu. Nah, maka paling alternatifnya kalau dia memang harus datang terlambat dan untuk bilang itu ada mudarat, nah, maka dia mengganti jam yang diambil itu di waktu yang lain. Misalnya kepulangannya lebih, ya misalnya dia telat setengah jam, maka dia kalau pulang ya lebih setengah jam seperti itu agar hak perusahaan tertunaikan. Nah, kalau seperti itu aman. Atau dia ganti di hari lain, misalnya diakumulasi sepekan, sehari dia telat 1 jam, ya 5 hari sepekan, ya dia masuk di hari Sabtu tanpa timbal balik misalnya. Nah, itu boleh. Oh gitu ya Ustaz. Ya. Alhamdulillah ini pertanyaan sepertinya secara umum mudah walaupun ada beberapa pertanyaan tapi itu bisa dijawab nanti karena nggak terlalu urgen banget. Jadi kayaknya Cardia pertanyaanmu yang sisa 4 lagi bisa ditanyakan. Ini 5 menit yang tersisa ya, jadi usahakan nanyanya yang nggak terlalu panjang atau yang jawabannya kira-kira bisa nggak panjang. Silakan Cardia. Pilih aja sama Cardia. Ya. Baik, mungkin ini Ustaz, terkait hukum jadi akuntan di perusahaan gitu. Ada peluang mungkin nyatet riba atau mungkin atau juga jadi auditor gitu kan, mengecek, bisa jadi mengecek kewajaran transaksi ribawi gitu. Apakah itu termasuk pihak yang kena laknat karena membantu riba gitu, Ustaz? Kalau pengecekan boleh, kalau pencatatan nggak boleh. Kalau pengecekan kan sudah terjadi ya, kalau pengecekan itu sudah terjadi ribanya. Kalau pencatatan itu saat transaksi, yang nggak boleh itu. Kalau akuntan kan itu dia mencatatnya setelah transaksi gitu, Ustaz. Jadi dia bukan notaris yang aslinya gitu. Dia cuma mencatat di internal perusahaan, apakah itu tetap kena atau dia mencatat tapi bukan termasuk mencatat yang kena laknat gitu, Ustaz. Iya, dia nyatet transaksinya nggak? Nggak buat akadnya, cuma buat di jurnal aja gitu. Buat di laporan keuangan. Iya, artinya dia tidak menyaksikan transaksi itu kan? Enggak, Ustaz. Enggak mencatatkan. Nggak ada masalah. Oh iya, Ustaz. Siap. Silakan Cardia, lagi ada 4 menit lagi. Kemudian sama ini Ustaz, untuk menjadi staff account receivable atau account payable gitu, Ustaz. Kan itu kadang kalau kita bayar ke supplier atau nagih bayar gitu, Ustaz, kan di invoice kadang ada diskon gitu. Misalkan 2/10 N/30 gitu. Kalau misalkan bayar dalam jangka 10 hari maka dia diskon 2%, tapi kalau misalkan dalam 30 hari ya udah dia bayarnya harga full gitu, Ustaz. Itu kira-kira apakah termasuk jual beli 2 harga dan apakah jadi staff AP atau AR itu bermasalah seperti itu? Iya, itu termasuk bai'atain fi bai'ah. Itu termasuk 2 jual beli dalam 1 jual beli karena mengandung 2 tempo dan 2 harga. Itu nggak boleh. Tapi kita kalau pencatat sebagai pencatat nggak ada masalah. Oke, baik Ustaz. Kemudian mungkin terakhir ini Ustaz, kalau menggunakan perhitungan time value of money itu Ustaz, terkait present value atau future value, tapi itu kan mungkin kita bisa memperhitungkan untuk inflasi atau suku bunga gitu Ustaz. Tapi ketika kita gunakan itu, misalkan untuk menyewakan aset gitu, atau kita menjual aset dengan cicilan gitu Ustaz. Tapi kita menggunakan itu cuma buat pertimbangan aja gitu, tapi bukan buat menetapkan cicilan yang berbunga atau cicilan yang floating gitu Ustaz. Apakah itu seperti itu boleh? Boleh ya. Memperhitungkan nilai masa depan, present value itu biasa digunakan untuk valuasi saham perusahaan, itu dibolehkan. Baik, Ustaz. Jadi nggak termasuk transaksi yang ribawi gitu Ustaz, kalau Tidak. future value. Oh, baik Ustaz. Baik Ustaz. Jazakallah khairan. Mungkin itu dari Anda.
Iya, jadi present value atau future value itu kan tergantung objeknya. Kalau objeknya aset yang dinilai, maka boleh. Kalau yang di present value ini digunakan untuk menghitung bunga, nah itu yang nggak boleh. Oh, baik Ustaz. Ya, Jazakallah baik. khairan. Ini pertanyaan terakhir Ustadz, saya jadi keinget dulu ada murid saya yang mengamanahi uang 40 juta untuk dikasihkan ke orang miskin. Akhirnya saya kasihkan, ada salah satu kawan saya punya hutang 6 juta ke saya Ustadz, 6 juta ya. Saya megang uang amanah 40 juta yang emang saya harus bagikan ke orang miskin dan saya tidak menerima sepeser pun. Lalu saya keingat, oh ini ada teman saya yang punya utang 6 juta ini nih. Nah, akhirnya saya kasih ke dia. Dari duit 40 juta tersebut saya kasih ke dia, tapi pas saya ngasih gini, ini ada uang dari saya untuk kamu, tapi nanti setelah saya kasih kamu uang ini, kamu harus bayar utang ke saya. Itu boleh nggak Ustaz? Iya, boleh, hanya bersifat komitmen. Ya, karena Komitmen. ya komitmen karena harta apa namanya hibah untuk fakir miskin itu kan berpindah kepemilikan ya. Artinya setelah kita berikan dari muslimin manapun atau lewat kita itu kan berpindah kepemilikan, jadi milik dia. Nah, kalau dia boleh kita syaratkan bahwa dana tersebut digunakan untuk melunasi hutang dia ke kita. Nah, tapi kalau dia berhalangan atau dengan uzur syar'i, misalnya ternyata dia lebih butuh untuk makan atau dia sakit, ya maka kita nggak boleh paksa. Oh, gitu. Sama juga kasusnya kalau misalnya ada yang ngasih 2 miliar ke orang miskin, terus saya bilang, ini saya ada harta titipan 2 miliar buat kamu nih, tapi nanti kalau saya udah kasih ke kamu, kamu beli rumah saya ya, tapi itu cuma komitmen doang, bukan syarat gitu Ustaz. Itu boleh juga Iya, ya Ustaz? kalau sekedar komitmen boleh. Oh gitu. Tapi kalau dia cancel pun saya nggak boleh mendebat, nggak boleh nuntut ya Iya, Ustaz? nggak boleh. Alhamdulillah. Siap. Aduh, Masya Allah Ustadz, ini 1 jam yang penuh dengan manfaat. Semoga Allah menjaga Ustadz dan memuliakan Ustadz selalu, ilmunya bermanfaat buat kami semua. Kami izin ya Ustadz, rekaman ini nanti meminta Oh ya, buat nanti teman-teman kami juga ya, yang nanti belum di-share sama benar. admin ya. Insya Allah. Baik Ustadz, Itu semoga aja, kita bisa ya. berjumpa lagi Insya Allah. Jazakumullah khair, teman-teman sekalian sudah bisa hadir dan menyimak sebetulnya ini masuk majelis ilmu ya, meskipun majelis soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sehingga lebih bersemangat lagi dalam mempelajari hal-hal ya, terutama fikih muamalah, karena ini erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, semoga bermanfaat. Bila taufik kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.